Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberikan sedikit renungan kepada Anda untuk selalu beribadah, bertaubat, dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasulnya. Saya tidak peduli siapa Anda. Anda pernah bermaksiat, Anda pernah berbuat salah. Kita semua tidak luput dari yang namanya dosa. Tapi saya ingin berikan tawaran dari Al-Quranul Karim, Quran Surat An-Nisa ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang berbuat maksiat yang tak terlukiskan. Ada seseorang yang pernah bunuh orang, bunuhnya bukan cuma satu, tapi 100 orang. Tak terlukiskan bilangannya. Kriminalitasnya tak perlu dihitung karena Anda akan lelah menghitungnya. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya, Masya Allah. Dan hidayah selalu terbuka kepada siapapun. Sepanjang kita mau mengambilnya, sebelum nyawa sampai di kerongkongannya, tiba-tiba ia datang kepada seorang alim dan berkata, "Ya Syekh, saya ingin berubah." Sang alim tersebut kemudian menyampaikan kepada orang yang dimaksud, "Anda bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik. Hanya Anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda menjadi orang baik. Keluarlah dulu dari tempat itu. Pergilah ke majelis ilmu, datang ke sana, belajarlah, dan Allah akan membimbing Anda menjadi orang yang terbaik." Didengarlah nasihat orang alim ini. Berangkatlah orang yang dimaksud, menempuh perjalanannya, berangkat ke majelis ilmu. Tiba-tiba Masya Allah, sebelum sampai di tujuan, di pertengahan jalan, konon disebutkan lebih sejengkal, tiba-tiba maut datang menjemputnya. Lalu apa yang terjadi? Langkahnya dihitung ibadah, dalam derapnya ia beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubatnya menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat kedua ayat 222. Di ujung ayatnya Allah menyebutkan, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Dan Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Derap langkahnya menghadirkan istighfar. Taubatnya menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, maut menjemputnya dan pahala diberikan kepada orang tadi. Maut datang, taubat diterima, dosa diampuni, dan aman didapati dari derap langkahnya. Lalu apa yang terjadi? Tsumma yudrikhul maut dakhalal jannah. Pahala dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surga orang ini, kata Nabi. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminal tak terhitungkan. Ketika dia mau bertobat, datang ke majelis ilmu, Masya Allah, meninggal di tengah jalan, kata Nabi, dakhalal jannah. Bertaubat diampuni dosanya, derap langkahnya dihitung pahala. Turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama kepada kita semua. Siapapun yang mau mengubah kembali kepada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa-sisa hidupnya dan limpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Namun, bila di antara mereka baru ingin berhijrah, ingin mengubah menjadi lebih baik dari pandangan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba baru keluar dari tempat ia tinggal, belum sampai di tempat ia belajar, datang maut menjemputnya. Kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Kembali ke kisah orang tadi. Bila 100 orang saja pernah dibunuh oleh orang ini, dia bisa masuk surganya Allah. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang, Anda yang tidak pernah mabuk, Anda yang tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu, salah, wajar. Itu taubat terbuka untuk kita semuanya. Masya Allah, bedanya dengan orang tadi. Orang tadi belum sampai ke majelis ilmu, sudah diambil nyawanya. Anda sudah hadir di dalamnya, Anda sudah hadir di majelis ilmu, langsung di rumah Allah, diberikan tempat yang terbaik dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda untuk masuk ke surga, lalu dengan cara apa lagi mesti Allah mengantarkan Anda untuk masuk surga? Kalau dengan duduknya Anda di sini belum juga mau bertaubat
Dengan cara apa lagi Allah membimbing Anda untuk bertaubat? Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasulullah SAW, lalu dengan cara apa lagi Allah meyakinkan kalian untuk taat kepada Rasulullah SAW? Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmu agama, mari kita pelajari ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu itu insya Allah kita akan dibimbing untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai mengajak keluarga kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya